Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib29 Muhib. Di video kali ini aku ingin mereview buku yang kayaknya sudah hampir sebulanan nggak review buku. Yang terakhir itu aku upload musikalisasi puisi sama unboxing buku. Nah, ada alasan satu dan lain hal yang tidak bisa aku jelaskan satu persatu. Pada intinya kesibukan kuliah gitu ya. Kesibukan kuliah. Nah, bukunya apa? Sebelum kita unboxing atau aku kasih lihat bukunya apa, kita intro dulu. Oke, bukunya seperti di video-video sebelumnya, bukunya pasti ada di samping kanan aku dan biasanya yang paling atas aku taruhnya. Dan teman-teman bisa lihat pemikiran modern dari Machiavelli sampai Nietzsche, karya F. Budi Hardiman. Kita ambil, kita lihat cover dari bukunya, bisa teman-teman lihat. Di sini menggambarkan sebuah tempat Cafe Cogito yang berisikan para pemikir Machiavelli, Nietzsche, René Descartes, siapa ini ya, dan masih banyak lagi. Yang pastinya dalam gambar ini ada tokoh yang cukup terkenal, Immanuel Kant dan juga Hegel yang masuk dalam buku ini dalam pemikiran modern. Warnanya putih, dasarnya putih dan ada warna biru. Teman-teman bisa lihat, kayaknya ini menggambarkan sebuah tokoh-tokoh pemikiran modern, para pemikir modern yang di suatu tempat ngopi bareng untuk menjelaskan filsafatnya masing-masing gitu ya. Menggambarkan isi buku ini, bagian covernya. Nah, di bagian sampingnya bisa teman-teman lihat, ini ada judul buku, penulis dan penerbitnya, Canisius. Dan di bagian belakang ada sinopsis dari buku ini dan apa ini, quotes dari para tokoh, dari René Descartes, terus Hegel, dan yang satu lagi Rousseau. Dan di bagian bawah ada penulisnya, Dr. Andes F. Budi Hardiman, pengajar dan penulis belasan buku filsafat dan bla 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 bla. Di bagian bawah ada penerbitnya, penerbit PT Canisius, dan harga bukunya, asli bukunya 95.000. Kemarin aku beli berapa ya? Lupa aku. Nanti aku tuliskan di sini aja berapa harganya kemarin aku beli. Terus isi dari buku ini, di bukunya ada dikasih pembatas dari penulis, dari penerbit pemikiran modern dari Machiavelli sampai Nietzsche. Dan untuk bagian dalam buku ini, terbitan tahun 2019, PT Canisius. Bisa teman-teman lihat lah. Terus di bagian sampingnya ada prakata dari Pak Budi Hardiman atau penerbitnya sendiri. Terus di bagian sampingnya ada daftar isi dari dari awal zaman modern, semangat filsafat modern dari Machiavelli, terus Giordano Bruno, Giordano Bruno, Sir Francis Bacon, terus ada empirisme, David Hume, Thomas Hobbes, dan banyak lagi sampai ke pemikiran terakhir di buku ini dari Friedrich Wilhelm Nietzsche tahun 1844 sampai 1900. Oh ya, ini dimulai dari abad 14-15 sampai abad 18-19 Masehi, tepatnya 1469
atau 1527-an sampai terakhir 1900-an. Itu adalah masa pemikiran modern dari para ahli filsafat atau filsuf yang kita kenal. Nah, di sebagian samping ada petunjuk penerbangan ke filsafat, ke alam filsafat. Nah, ini seperti petunjuk bagaimana kita bisa memahami buku ini dari pemikiran para filsuf dan juga anekdot-anekdot ataupun lelucon-lelucon yang disisipkan dalam buku ini biar tidak bosan dibaca. Biasanya kan kalau membaca buku filsafat kan kebanyakan kita kan biasanya berpikir keras, dan selain bikin malas kadang, tergantung orangnya sebenarnya tergantung orangnya juga. Ada yang malas, bahkan ada yang malah bersemangat ketika otaknya itu dipacu dalam menyelami pemikiran filsafat. Nah, ketika mungkin ini dicondong untuk teman-teman yang bosan, bisa dilihat di bagian kiri kanan atau belakang para tokohnya ada lelucon-lelucon dari mereka yang disisipkan oleh Pak Budi Hardiman. Nah, untuk isi dari buku dari Pak Budi Hardiman ini, F. Budi Hardiman, Pemikiran Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche, bisa dikatakan adalah buku yang kompleks dari pemikiran modern ya, bukan filsafat secara keseluruhan. Nah, buku ini bukan hanya sekedar menjelaskan sejarah hidup para tokohnya ini, tetapi lebih tepatnya bisa dikatakan pemikiran mereka dari mulai rasionalisme, terus di counter oleh empirisme, idealisme, positivistik, terus apalagi ya, materialisme, dan masih banyak lagi. Sampai romantisme juga dituliskan di buku ini, karena romantisme juga cukup nggak banyak dijelaskan di buku ini, tetapi cukup menjadi perhatian, yang mana menurut penulis romantisme ini lebih condong ke segi emosional dari sang filosof tersebut. Biasanya kan kalau empirisme itu kan lebih condong ke bagaimana rasio itu bekerja, bagaimana rasionalisme juga, bagaimana rasio bisa menentukan ide-ide, terus idealisme juga, terus positivistik apalagi. Bahwasanya ilmu pengetahuan yang nyata adalah ilmu dari kenyataan yang ada di bunga bumi ataupun yang kita lihat, bukan apa yang ada dalam ide. Tetapi romantisme juga berbeda, dia lebih condong ke egoisme, terus perasaan gitu. Nah, dalam buku ini biasanya kan filsafat dikenal dengan satu pemikiran dikonter oleh pemikiran lain, terus pemikiran kedua dikonter oleh ketiga dikonter keempat, bahkan ada satu itu dilengkapi oleh kedua, terus kedua melengkapi ketiga, dan seterusnya. Itu ciri khas dari filsafat yang bisa dikatakan itu adalah cara mencapai kebijaksanaan, bukan mencari pembenaran dirinya sendiri. Kebenaran itu yang aku pahami ya dalam filsafat, kebenaran itu dicari bukan dalam satu titik, tetapi banyak segi-segi kehidupan yang belum kita ketahui, dan itu juga kebenaran juga. Terus apa yang menjadi gagasan para pemikir modern ini? Gini. Terus apa yang membuat Pak Budi Hardiman menuliskan buku ini? Yang aku tangkap bahwasanya Pak Budi Hardiman ingin merangkum Machiavelli sampai Nietzsche yang kita kenal dalam abad pencerahan ataupun Renaissance, ataupun juga dikenal dalam bahasa Indonesia adalah abad Fajar Budi. Dalam buku ini terangkan Fajar Abad Budi, di mana pemikiran ini lebih menekankan bagaimana rasio itu bekerja, dan ketika itu lebih tepatnya sebelum abad Renaissance ini ataupun Fajar Budi, ada sebuah abad yang namanya abad ke-8, mulai dari abad ketiga sampai abad ke-13-14an itu namanya abad ke-8, yang mana
lebih ditekankan pemahaman agama gereja, biasanya dikenal dengan dogma, ataupun pemahaman gereja harus diterapkan dalam kehidupan individu dan masyarakat, tidak boleh ditentang sedikit pun. Itu yang aku pahami dalam apa yang ingin diserang dari para pemikir modern, mulai dari Machiavelli sampai Nietzsche. Itu secara garis besarnya ya, bagaimana buku ini menjelaskan pemikiran modern, yang mana Machiavelli sampai Nietzsche ini menyerang para filsuf abad pertengahan ataupun abad ke-8, yang mana lebih condong ke dogma-dogma gereja. Dan juga aku rasa aku tidak perlu menjelaskan siapa saja tokoh-tokoh di buku ini, yang nantinya pasti akan panjang penjelasannya, siapa tokohnya, apa pemikirannya, bisa nanti aku fotokan saja daftar isinya, terus teman-teman bisa lihat mulai dari rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, positivistik, romantisme nggak dituliskan di sini di daftar isi, tapi masuk dalam bab mana ya? Bab empirisme kalau nggak salah. Teman-teman bisa lihat, ataupun sebenarnya dari pemikiran ini bisa teman-teman browsing ataupun searching di Google ya. Bisa teman-teman baca-baca lah di browser. Tapi alangkah baiknya dan saran aku, teman-teman baca buku ini itu agar lebih bisa paham ketika kenapa sih empirisme ini bisa datang. Nah, empirisme ini datang karena dia menolak rasionalisme. Dan bagaimana positivistik itu bisa, ataupun juga materialisme itu bisa hadir, dia memberikan counter kepada idealisme Hegel. Meskipun tidak di-counter secara keseluruhan ya, dalam filsafat itu biasanya diambil apa yang bermanfaat dalam pemikirannya, dan apa yang tidak bisa dimasukkan dalam pemikirannya itu diserang gitu. Biasanya seperti itu. Saran aku, bisa teman-teman beli buku ini untuk bahan bacaan filsafat modern, yang mana lebih gampang memahami filsafat modern dari sejarahnya saat idealisme, materialisme, dan seterusnya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau teman-teman mau baca di internet, ya aku nggak mewajibkan teman-teman beli buku filsafat seperti ini jika ingin memahami filsafat. Oke, mungkin itu saja dari aku. Mungkin tidak bisa banyak-banyak ataupun tidak panjang durasi videonya, yang pastinya bisa akan memakan durasi cukup panjang dan tidak bisa menjelaskan buku ini secara komprehensif dan juga mendalam. Ya, itu saja dari aku. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa tulis di kolom komentar ataupun like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.